Radio Megasuara. Radio Network, Radio Network, Megasuara. Selamat bergabung dengan kita semua. Dengarkan saja, pasti Anda bahagia. Dengan podcastnya Dinas Kebudayaan, obrolannya pun santai, banyak ilmunya. Hari ini ketemu lagi bersama kami Ayun dan Elin dalam acara Podcast Cagar Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan salam Budaya lestari mempesona. Ini adik-adik dari mana? Dari mana ini adik-adik? Dari mana? SD Negeri Kria. Nah, tepuk tangan dulu. Tepuk untuk tangan pagi buat hari kita ini. semua. Iya. Ini namanya tadi habis olahraga ya. Jalan kaki. Iya, capek tidak? Capek. Ono sing muni capek, ono sing muni ora. Ya, selamat datang di Podcast Cagar Budaya, ruang bincang yang mengulas sejarah, warisan budaya dan jejak peradaban yang masih tersisa hingga saat ini. Ya, dan saya Ayun dan rekan saya Elin dan akan menemani kalian semua pada episode kali ini yang kita akan membahas membahas salah satu tinggalan bersejarah yang ada di Kulon Progo, yaitu benda-benda peninggalan di aktivitas penambangan Malangan Keliripan di Karangsari ini, Mas. Ya, dan kebetulan pada pagi hari ini kita sudah berada di dalam rumah arsip Keliripan. Betul sekali. Bagaimana adik-adik semua? Senang? Tadi udah diajak keliling ya? Sudah tahu berarti ya isi-isinya, terus peninggalannya apa saja sudah dijelaskan? Sudah. Nah, nanti akan dijelaskan kembali oleh para narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Elin. Betul sekali, Mas Ayun. Dan kita sapa saja. Yang pertama ada Bapak Joko Mursito SSN MA, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Selamat pagi, Bapak. Sehat Senyumnya. Pak Joko? Wah, sumringah sekali ya Mas Ayun ya. Iya, kayaknya tadi malam sudah cukup istirahatnya. Betul sekali. Dan 5 yang jam. kedua, yang kedua ada Bapak Dr. Brani Kurniawan STMT yang kita sapa dengan Dr. Bre gitu ya. Dr. Bre. Selamat pagi Dr. Bre. Merupakan aktivis komunitas Sinau Bumi dan juga seorang dosen ITNI, Mas. ITNY. Apa itu? Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Tepuk tangan. Wow, hebat sekali kita sedang bersama dosen ya Mas ya. Iya. Rasanya kayak kuliah ya. Dan yang ketiga ada Bapak Setio Haryanto. Beliau adalah pengelola Geoset Geopark Mahan Keliripan. Sugeng nginjang Bapak. Sugeng nginjang. Oke, kita sudah tidak sabar ingin untuk mendengarkan penjelasan dan cerita-cerita. juga menceritakan tentang arsip yang ada di Mangan Keliripan ini, Mas Ayun. Namun kami lebih penasaran sebetulnya rencana-rencana apa sih ke depan dan mimpi-mimpi apa itu dari Dinas Kebudayaan tempat ini mau dijadikan seperti apa? Betul. Untuk kedepannya itu mau dijadikan seperti apa tempat ini? Iya. Dan kebetulan di sini sudah ada Bapak Joko Mursito, Kepala Dinas Kebudayaan, yang ingin menjelaskan pada kita semua. Betul sekali, Mas Ayun. Silakan monggo Pak Joko, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih Mas Ayun dan Elinda. Ini sahabat kita Pak Brani dan Pak Dukuh Keliripan, ini yang menjaga wilayah. Dan tentu adik-adik ini nanti yang akan mewarisi potensi yang ada di sini. Keliripan adalah salah satu cagar budaya yang sudah masuk Geopark Nasional sesuai dengan SK Menteri SDM 2023 bulan Februari kalau tidak salah. Jadi Keliripan ini termasuk di dalamnya. Jadi ada Keliripan, Widosari, Gunung Kendil, terus Ocean
Nanggulan dan Kiskendo. Nah ini potensi yang waktu awal-awal tahun 2000 kita sering ketemu Pak Dr. Brani ini, Mas Bre ini, untuk membranding Kulon Progo dengan potensi yang ada dan luar biasa. Sehingga ketemulah waktu itu kita branding Kulon Progo dengan destinasi purba dunia ya. Awalnya dari situ, sehingga kita punya dorongan kuat untuk bagaimana agar 5 titik yang kita miliki itu semuanya kita jadikan destinasi wisata edukasi yang bertaraf internasional. Keliripan ini sudah melalui proses perencanaan dan sudah melalui proses pengkajian, juga melalui proses analisa secara geologi, secara arkeologi, secara sejarah, sehingga kemudian waktu itu kita bermimpi ada branding baru untuk Keliripan geoturism. Kenapa pakai geoturism? Karena zaman sekarang ini orang larinya selalu bagaimana agar tempat-tempat destinasi-destinasi itu mempunyai daya tarik. Maka arahnya ke pariwisata. Oleh karenanya Kulon Progo sekarang salam budayanya tidak lestari budayaku, tapi lestari mempesona. Karena budaya itu tidak cukup hanya dilestarikan. Harus dikembangkan, harus dibuat menjadi daya tarik. Gitu. Dikemas, diolah, digarap, diaransemen kalau musik, kalau tari di koreo lagi dan lain sebagainya. Sehingga budaya kita satu sisi melestarikan, satu sisi mengembangkan agar lebih punya daya tarik. Kulon Progo faktanya adalah Kulon Progo satu-satunya kabupaten kota di DI yang belum punya museum. Ini fakta. Dan pada tahun 2023 juga saya membersamai Pak Sekda Provinsi, Paniradio Pati Keistimewaan dan tim ke Sawah Lunto untuk studi tiru di sana. Jadi Sawah Lunto itu juga ada penambangan, eks penambangan yang mirip dengan Keliripan. Dan di sana semua jalur kereta itu dihidupkan lagi untuk jalur wisata. Tentu tetap menjaga lingkungan, tidak merusak lingkungan, tetapi fungsi-fungsi itu kembali termemori fungsi yang dulu. Nah, logikanya setelah studi tiru itu kita akan geber untuk Keliripan segera restorasi waktu itu. Pak Dukuh saksinya, Mas Bre juga monitor dari Jogja sana. Kalau beliau pindah-pindah nih, kadang ke Papua, kadang ke, jadi ya mantau dari mana-mana sambil mendoakan, sambil mendoakan. Jadi itu logikanya kita terus segera geber. Maka 2024 kemarin sebenarnya kita ada program untuk akuisisi lahan. Nah ini rencananya diakuisisi lahan ini, dibeli oleh pemerintah melalui dana keistimewaan. Setelah itu baru akan dilakukan restorasi besar-besaran. Tetapi karena ada efisiensi, kemudian ya niat impian itu agak terpending. Ya, mudah-mudahan setelah ini terus nanti bisa menata lagi. Tapi kita bersyukur karena di beberapa titik sudah tersentuh, PPTM-nya sudah, holiday-nya sudah, tinggal nanti Sunoto sama tempat ini mungkin yang agak prioritas. Namun demikian, sembari kita menuju ke sana, masyarakat oleh Pak Dukuh dan Pak Lurah sudah disiapkan sedemikian rupa. Pak Lurah Sugeng Rawuh, dan Pak Lurah ini yang juga getol mendampingi masyarakat, memberikan pemahaman tentang potensi yang ada di Keliripan. Dan waktu awal-awal saya sudah wanti-wanti, kumpulkan semua benda yang ada kaitannya dengan Keliripan. Maka yang ada di sini ada dongkrak, ada palu, ada macam-macam.
Nah, ini bagian Alas dari bukti sejarah itu yang kalau nanti harapan kita itu kan ini jadi tempat baru yang bisa mengundang massa banyak. Yang barang-barang seperti ini nanti bisa kita pajang gitu. Maka ketika pertanyaannya sekarang Kulon Progo belum punya museum. Lalu apa impian Kulon Progo khusus tentang museum? Kalau saya ditanya selaku kepala dinas, saya mimpi pengen membuat museum keliripan. Dan ini kita punya peluang besar, ya, karena kita belum punya museum, belum seperti kabupaten kota yang lain. Itu kira-kira, sehingga saya terima kasih Mega Suara, saya terima kasih Mas Bre, Pak Dukuh, Pak Lurah dan konco-konco Kudo Kabudayan, adik-adik semuanya, mohon dukungannya, mohon doa restunya, sekaligus mohon ini disebarluaskan ke konco-konco nih gitu, agar tahu kita punya potensi, tinggal bagaimana kita nanti mewujudkannya secara bersama-sama. Kita berkolaborasi berbagai lini untuk mewujudkan ini semuanya karena Kudo Kabudayan tidak bisa berjalan sendiri. Ya. Matur nuwun. Oke, luar biasa. Luar biasa sekali Mas Ayun. Ya, jadi ternyata sudah ada desain-desain. Sudah untuk didesain ya. Membuat atau membangun museum. Betul Di sekali. Kulon Progo ini karena memang belum ada museum. Betul. Walaupun bahan-bahannya itu sebelumnya sudah ada. Sudah ada. Tinggal gedungnya aja ya. Semoga tahun ini bisa ya Mas Ayun. Amin. Ya? Amin. Oke Mas Ayun. Ya. Kita langsung ke pertanyaan yang berikutnya untuk Dr. Bre. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan geopark dan geopark Jogja yang berada di Kulon Progo itu di mana saja? Mohon izin Pak Dr. Bre. Baik, terima kasih. Selamat malam, saya Brani Kurnianto. Terima kasih. Geopark itu sebenarnya ada dua kata. Jadi ada geologi dan park. Park itu taman ya. Yeah. Jadi taman bumi atau taman bumi yang memang punya warisan geologi, kita bilang sebagai warisan geologi atau dalam bahasa Inggrisnya geoheritage yang sangat langka. Jadi perlu kita garis bawahi yang sangat langka. Artinya tidak ada di tempat lain, mungkin hanya ada beberapa di dunia dan di Indonesia mungkin cuma satu. Contohnya Keliripan ya. Ini cuma ada artinya mangan itu cuma ada 3 di Indonesia, tapi yang paling besar itu ada di NTT dan di Keliripan. Nah, tapi taman bumi yang seperti apa? Jadi geopark itu adalah taman bumi yang punya warisan geologi, yang punya 3 pilar. Yang pertama dia punya pilar yang pastinya adalah dia harus dikonservasi. Kemudian dia punya edukasi buat adik-adik seperti itu untuk teman-teman mahasiswa atau mungkin SD sampai SMP begitu. Kemudian juga geopark itu diharapkan bisa memberdayakan masyarakat sekitar begitu. Nah, Keliripan itu memang bagian dari Geopark Jogja. Dari 15 area yang ada di geoset yang ada di Geopark Jogja, itu ada 5 itu ada di Kulon Progo. Yang pertama adalah dari ujung selatan itu Keliripan. Kalau kita berangkat dari bandara ya, Mas, kita dari bandara kita paling opennya adalah di Keliripan ini. Sini, ya. Adanya ex tambang mangan Keliripan. Kemudian kita ke arah utara sedikit, itu di daerah Nanggulan ada batu bara. Jadi bukan hanya di Kalimantan, Pak. Kita bisa menemukan batu bara itu di Nanggulan, tepatnya di dekat SD Kalisonggo. Iya. Kalau Bapak Ibu atau adik-adik pernah ke mana? Ke Brekpari itu, kalau nanti ke arah barat Noto Gunung ada SD Kalisonggo. Iya. Itu di bawahnya ada sungai-sungai itu ada batu baranya. Oh. Nah, itu batu baranya cukup tua, artinya umurnya mungkin sama dengan di Kalimantan. Jadi teman-teman atau adik-adik itu kalau pengen lihat batu bara, nggak usah jauh-jauh ke Kalimantan. Anda bisa pergi Kalisonggo lihat batu bara di sungai itu. Tentunya nanti memang akan baru progres untuk dikembangkan, Pak ya. Artinya mungkin nanti ada suatu tempat seperti lab alam begitu untuk teman-teman bisa melihat ke sana. Itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi di daerah Menoreh. Mas, sebelum Menoreh ada Gua Kiskendo. Jadi kalau di Kiskendo itu gua kapur, seperti di Wonosari seperti itu, seperti di Gunung Sewu, tapi ciri khasnya adalah di di Kiskendo itu di bawahnya ada pasir besinya. Jadi Bapak Ibu adik-adik kalau masuk ke gua itu
mantok ke bawah itu ada pasir besi dan bawahnya ada mangannya, yang mana sama dengan mangan yang ada di Keliripan. Artinya penampakannya cukup luar biasa. Kemudian kita ke atas sedikit, kita ke arah Menoreh, itu ada Gunung Kendil. Kemudian ada lagi namanya Puncak Suroloyo dan Widosari. Itu adalah bukti bahwa ketika kita pergi ke Menoreh, Bapak Ibu dan teman-teman, kita bisa melihat ternyata Menoreh itu sebuah gunung api yang besar sekali. Jadi kita akan melihat sebuah kawah atau kaldera purba yang cuma tinggal separuh, seperti rim tapal kuda itu adik-adik. Jadi sangat menarik sekali, kita bisa melihat gunung yang luar biasa besarnya. Dan kita akan tahu bahwa di Kulon Progo ini kita ada 3 gunung api purba yang seperti Ngelanggeran begitu. Ada Gunung Ijo, ada Gunung Gajah dan Menoreh. Nah itu dulu membuat tagline bahwa memang Kulon Progo itu menjadi tempat yang sangat pantas sebagai destinasi purba dunia waktu itu. Artinya bahkan disinggung di Geopark, kami sangat mendukung sekali karena memang semuanya langka, semuanya punya nilai edukasi dan memang wajib kita konservasi, Pak. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Ternyata ternyata Kulon Progo itu menyimpan ini ya, menyimpan banyak sekali kekayaan. Betul sekali Mas Ayun. Ya. Kalau kita nggak bertanya langsung dengan ahlinya, mungkin kita nggak akan tahu. Ya. Ternyata di Kulon Progo dari selatan sampai ujung utara itu semuanya banyak sekali ternyata ya yang bisa menjadi warisan budaya kita. Ya. Dan untuk lebih lanjutnya lagi nanti kita akan bertanya-tanya terlebih dahulu, namun ada iklan berikut ini. Iklannya. Hari ini ketemu lagi bersama kami Ayun dan Elin dalam acara Podcast Cagar Budaya. Kembali lagi bersama kami di Podcast Cagar Budaya, ruang bincang yang mengulas sejarah, warisan budaya, dan jejak peradaban yang masih tersisa hingga saat ini dengan siaran radio 93,8 FM Radio Megasara Kulon Progo. Tepuk tangan dulu adik-adik. Ya, ini adik-adik kita yang masih setia dari SD Negeri Krian. Luar biasa sekali. Iki udara sekolah. Mboten lek kepala sekolah nggih nderek kok. Aman aja Mas Ayun. Ya. Oke, kita lanjut bincang-bincang pada pagi hari ini. Betul Tadi sekali kita Mas sudah Ayun. mendengarkan dari Bapak Kepala Dinas, kemudian Bapak Dr. Bre. Ya. Nah, sekarang masih ada Bapak Setio Haryanto yang kebetulan juga pengelola Geopark Keliripan Karangsari ini. Betul, Nah, Mas Ayun. saya akan menanyakan bagaimana sih cara pengembangan mangan di Keliripan ini, Pak? Apakah kegunaan batuan mangan itu bisa diekspor sampai ke luar negeri? Sangar ya. Ngeri. Ya, terima kasih Mas Ayun, Mbak Elin. Jadi cara penambangan yang ada di Keliripan ini dari dulu itu masih dilaksanakan dengan cara manual dan juga ada 2 cara, yaitu tambang terbuka dan juga terowongan atau tambang dalam yang ada di Keliripan ini. Namun yang ada pada saat ini adalah masih yang dulu dilaksanakan dengan tambang dalam, yaitu dengan terowongan, membuat terowongan secara manual waktu itu yang ada peninggalannya saat ini adalah Diolide, Sunoto dan juga yang di PPTM secara terowongan vertikal itu. Jadi itu penambangannya seperti itu. Kemudian kami juga perlu kami jelaskan bahwasanya kegunaan mankan itu untuk apa saja. Tentunya dalam era dulu mengapa orang Belanda kok sampai sini menambang mankan, karena waktu itu kondisi dunia itu dalam keadaan mungkin perang. Jadi membutuhkan bahan-bahan untuk pembikinan baja. Jadi utama itu adalah untuk campuran biji baja. Karena dengan campuran dari mankan ini tentunya baja itu akan dihasilkan lebih keras, lebih bagus adalah dengan campuran biji mankan tersebut. Kemudian yang kedua juga digunakan untuk istilahnya untuk baterai. Baterai juga ada digunakan itu biji mankan dan juga sebagian itu adalah digunakan untuk campuran pakan ternak itu. Oke. Terus kondisi sekarang bagaimana Pak? Yang bekas lorong tambang ini? Oh ya, untuk kondisi sekarang ada 2 titik yang sudah direvitalisasi, yaitu dari Dinas Kebudayaan itu ada di titik terowong Olide dan juga terowong PPTM. Kemudian ada terowong Sunoto, itu sampai sekarang belum tersentuh.
Sampai sekarang belum tersentuh, mudah-mudahan nanti setelah ini tersentuh sampai ke rumah arsip ini, peninggalan daripada Mankan ini nanti bisa semua tersentuh segera untuk diakuisisi. Ya. Jadi nanti untuk pengembangan kedepannya akan lebih mudah. Mungkin itu Mas Ayun. Oke. Jadi kita membayangkan masa lalu itu bagaimana Betul sekali Mas Ayu. bagaimana kejayaannya pada saat itu, karena di Keliripan itu sendiri ternyata penghasil mahan gede juga ya, terbesar Besar juga ya. Oke, pertanyaan selanjutnya kepada Dr. Bray. Bagaimana terbentuknya geopark di wilayah Kulon Progo? Mengapa dan apa tujuan ditetapannya Geopark Jogja? Baik, terima kasih. Jadi memang geopark itu kan memang kita meniru ya. Jadi kita pengen seperti yang ada di geopark Gunung Sewu. Ya. Jadi memang sebenarnya bukan saya timnya Pak. Jadi memang kita melihat ada beberapa tim khusus dari Yogyakarta yang memang mengelola itu. Jadi memang Jogja memang punya geopark, tapi ada 3 provinsi waktu itu. Jadi ada di Wonogiri, kemudian di Pacitan, kemudian ada di Yogyakarta. Jadi ada 3 provinsi. Itu di Gunung Sewu. Tapi Jogja belum pernah punya yang memang punya Jogja. Nah, artinya ketika kita memandang geopark Jogja Pak, jadi kita ada namanya sumbu imajiner. Jadi memang filosofinya cukup dalam Pak, karena memang kalau kita melihat gunung api, Gunung Merapi itu cuma hanya gunung itu aja yang lavanya atau pasirnya sampai ke pantai selatan Pak. Jadi kalau adik-adik nanti melihat di peta itu hanya Gunung Merapi yang dari puncak sampai ke pantai itu ada badannya sendiri. Artinya kita melihat kenapa kok pasir pantai di Parangkusumo itu warnanya hitam, bukan seperti di Wonosari warna putih. Karena itu membuktikan bahwa pantai Parangkusumo dan Parangtritis itu adalah hasil dari badannya Merapi sendiri Pak. Ketika dia erupsi, masuk ke sungai-sungai dan sampai ke Kali Opak, bahkan sampai ke Gumuk Pasir. Nah, artinya apa? Artinya Yogyakarta punya sumbu imajiner yang sekarang ini kita harapkan tidak lagi imajiner. Karena di tengah-tengahnya ada Gunung Merapi, kemudian ada Keraton dan Parangkusumo dan Pantai Parangtritis dan Gumuk Pasir. Nah, artinya itu zona intinya Pak. Nah, zona-zona penyangganya kita punya seperti Keliripan, Kulon Progo itu akan menjadi satu zona-zona yang memang menguatkan geopark Jogja harapannya. Dan itu memang geopark itu memang tidak selamanya Pak. Jadi memang itu tiap kalau nggak salah 4 tahunan akan divalidasi lagi begitu. Jadi kalau pernah kemarin 2025 itu disahkan begitu kalau nggak salah bulan Mei Pak. Iya Pak. Bulan Mei itu disahkan untuk geopark nasional. Maka nanti 2029 akan dicek lagi apakah memang masih layak atau tidak, atau mungkin bisa naik ke global geopark nantinya begitu. Jadi ini momentum bagus untuk kita semua Pak untuk mendukung geopark Jogja dan Kulon Progo begitu. Ternyata keren sekali Keren ya Mas ya. Ayun. Nek itu berhasil, maksudnya bisa jadi lebih kuat. Saya pasti ini ada wisatawan yang ingin mencari informasi untuk pengembangan studinya. Betul, Iya, toh? betul sekali Mas Ayun. Nggak Bukan hanya di sini saja. Betul. Betul sekali. Lanjut pertanyaan ke Pak Setio Haryanto. Ya. Cagar budaya ini tuh mulai kapan sih Pak ditetapkannya Pak? Maksudnya kan ini ada ini ya Pak rumah keliripan, rumah arsip Rumah ya, arsip, Pak. Ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nggih? Nggih. Itu mulai kapan dan prosesnya itu seperti apa Pak? Untuk cagar budaya itu ditetapkan sekitar tahun 2018. 2018 ya. Kemudian prosesnya itu cukup panjang Mas. Jadi dari kajian-kajian termasuk dari Mr. Bray ini. Ya. Ini dari awal mendampingi kami yang ada di Keliripan ini Mr. Bray ini dengan sinau buminya. Jadi cukup panjang dari kita ada kajian-kajian dan lain sebagainya. Sehingga nanti terus nanti muncul adalah penetapan menjadi cagar budaya pertambangan di Keliripan ini Mas. Oke. Gimana Elinda? Ya, satu pertanyaan lagi untuk Dr. Bray ya. Mengapa kawasan bekas tambang mangan ini ada yang ditetapkan sebagai cagar budaya? Oke, baik.
Jadi saya buka gini. Saya sebagai seorang yang lahir di Jogja, teman-teman. Jadi memang saya nggak pernah menyangka ya. Saya lahir tahun 84, sampai saya SD, SMP, SMA, saya baru tahu ketika kuliah ternyata di Kulon Progo itu ada tambang mangan. Iya. Yang tahu tuh bapak saya dan gengnya Simba saya. Terus terang, jadi saya kaget sekali karena saya ini seorang geologi yang mencari tambang itu keluar. Nggih. Saya harus ke Kalimantan, saya harus ke Papua bahkan untuk mencari tambang-tambang mineral. Nah, saya merasa bahwa hari itu adalah ternyata kami punya, Yogyakarta punya, walaupun hanya bekasnya. Iya. Artinya kita pernah menjadi daerah yang memang luar biasa, Pak. Waktu itu saya masuk ke jembatan Sungai Progo itu agak sedikit terlintas kata-kata The Jewel of Java ya. Yeah. Mungkin teman-teman bisa melihat itu kalau kita nyebrang Kali Progo itu ada statement itu luar biasa. Saya mungkin The Jewelnya itu Pak. Jadi memang bahwa Keliripan, Yogyakarta atau mungkin pernah menjadi suatu tempat yang waktu itu ramai sekali dan menjadi Jewelnya of Java. Yeah. Nah itu pertama. Yang kedua, memang jenis mangan kita Pak. Jadi teman-teman kalau melihat di ujung itu ada kotak kaca. Yeah. Itu ada mangan yang seperti bola-bola begitu, ada yang kecil-kecil. Yeah. Yang sebelah kiri itu kalau bahasa geologinya agak sulit, namanya itu pirolusit. Jadi itu semacam mangan atau batu mangan alami ya, yang memang dipakai tadi benar disampaikan Pak Sudha Haryanto bahwa waktu itu dipakai untuk mencampurkan baja Pak. Yeah. Karena besi itu kalau tidak dengan mangan dia akan getas, mudah patah. Yeah. Sehingga dengan mangan itu akan lebih lentur. Sehingga untuk campuran baja dan industri sangat baik. Nah itu ada di Keliripan yang pirolusit itu, artinya dia mempunyai kadar mangannya itu 60% lebih Pak. Yeah. Artinya sebanding dengan yang ada di NTT. Cuma di Jawa itu artinya lengkap, punya mangan dan dekat dengan pelabuhan, sehingga memang itu menjadi tempat yang luar biasa waktu itu. Artinya Belanda memilih tempat Jawa bukan main-main Pak, jadi memang pernah menjadi tempat yang luar biasa. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita sekarang melihat dari atas Pak, misalkan mungkin teman-teman bisa melihat di filmnya kami pernah buat sebuah film dokumenter namanya Mangan Istimewa. Itu teman bisa melihat bahwa dari atas itu tidak ada apa-apa, hanya hutan. Tapi kalau kita jalan-jalan ke dalamnya, ternyata di bawah tanah masih banyak terowongan Pak. Banyak terowongan, banyak tempat-tempat yang mungkin belum terpetakan begitu. Bahkan kami masuk ke dalam pun juga luar biasa kok ada tempat seperti ini begitu. Bahkan di Keliripan ini ada saksi mata atau pekerja yang masih hidup Pak ya, namanya Mbah Marto, itu mengalami bahkan sampai zaman Jepang. Bahkan kami datang ke sini, beliau masih bisa menuliskan huruf Jepang ya Pak. Yeah. Dan bisa baris sekali dengan Jepang masih fasih sekali. Artinya masyarakat juga masih ada yang memorinya masih tersimpan baik Pak. Nah itu sangat pantas, saya rasa jika memang ini sebagai cagar budaya yang nantinya memang akan menjadi geopark, moga-moga jadi global geopark. Amin. Gitu. Oke, obrolan kita semakin menarik saja, namun kita akan kembali setelah yang ini. Hari ini ketemu lagi bersama kami Ayun dan Elin dalam acara Podcast Cagar Budaya. Kembali lagi di Podcast Cagar Budaya, ruang bincang yang mengulas sejarah, warisan budaya, dan jejak peradaban yang masih tersisa hingga saat ini dengan siaran radio 93,8 FM Radio Mega Suara Kulon Progo. Ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar kali tinggi ya Mas ya. Ya, ternyata mangan itu juga untuk campuran besi agar tidak mudah patah. Betul sekali. Sakjane wingi sampean nek gawe ngono ki apa? Jupuk ning kene Mas. Apa kuwi? Wingi sampean gawe apa to kae? Wingi kae lho mosok wis lali to. Lali aku. Aku yang bayangke nek atimu ono campurane mangan ora gampang patah. Loh, aku kan enggak punya hati. Oh iya. Gitu ya, oke. Dan memang betul Dr. Bre, tambang mangan itu dulu pernah ada di zaman pelajaran SD, ya tahun 90-an itu tambang mangan selalu ada di pelajaran, tapi sekarang sudah enggak ada. Tahun berapa Mas Ayun? Aku belum lahir. Oh sama. Itu cuman katanya sih. 90-an ya. Oh berarti kata bapaknya. Kata bapaknya. Nah,
di sini kan sudah lengkap nih, ada Pak Kepala Dinas, ada Pak Dr. Bre, dan juga ada Pak Setio Haryanto. Betul. Mungkin ada yang ditanyakan oleh Bapak Kepala Dinas. Mungkin dari Pak Kepala Dinas Iya. ingin bertanya kepada narasumber-narasumber kita pada pagi hari ini ya Mas Iya, Ayin ya. Iya. Iki pirang episode toh? Masih banyak, Pak. Masih banyak episode Pak. Ya, nusis. Gini, jadi kita kan sedang membangun mimpi ya. Iya. Jadi bagaimana agar mimpi kita itu tinggi seperti salah satu nama Kapanewon di Kulon Progo, Apa itu? Nang Bulan. Nanggulan. Nanggulan. Ya, itu impian kita. Gitu. Dan generasi muda tidak boleh juga seperti salah satu Kapanewon Apa itu? kita. Sami galau. Sami Galo. Galo. Oke. Pak Dukuh. Gini, kita ini kan mau membangun sesuatu kan tidak bisa serta merta tanpa dukungan dari lokal ya. Nah, ini seberapa kuat komitmennya masyarakat Keliripan untuk agar kami Mas Bre dan teman-teman ini yang sudah pernah melakukan kajian ini terus punya kekuatan besar gitu. Ada dorongan dari penjenengan. Nah, ini komitmennya, tekadnya, niatnya itu seperti apa? Ya, terima kasih Pak Kadis. Jadi kami perlu sampaikan pada Pak Kadis, komitmen dan kemauan keras daripada warga masyarakat Keliripan tentunya sudah diwujudkan dengan sampai sekarang pun kami warga bersama warga masih tetap merawat, melestarikan adanya cagar budaya yang ada di Keliripan ini. Yang kedua, juga harapan dari masyarakat Keliripan khususnya warga Argorejo umumnya adalah untuk segera terwujud apa yang menjadi impian warga tersebut sehingga mengembalikan Keliripan kepada kejayaan yang masa lalu. Seperti itu, Pak. Konkretnya apa? Jadi kami mengharapkan nantinya betul-betul di Keliripan ini ada cagar budaya, namun juga ada nantinya bisa untuk meningkatkan perekonomian daripada warga masyarakat itu sendiri. Tentunya dengan nantinya diwujudkan dengan mungkin dengan eduwisata atau bagaimana, dan juga nantinya akan terbangun adanya museum di sini, tentunya nanti akan mengangkat perekonomian juga kesejahteraan dari warga masyarakat kami, Pak. Pernah enggak Pak Dukuh, Pak Lurah terus membuat semacam surat pernyataan dukungan, misalnya gitu loh. Itu kan jadi satu satu kekuatan lagi bagi kami untuk mendorong ini untuk percepatan. Untuk surat istilah dukungannya untuk mendorong itu kami memang secara tertulis kami belum menyampaikan, namun secara lisan kami sudah terus menerus kami sampaikan, walaupun di forum Gerotik Kulon Progo juga kami sampaikan seperti itu untuk mendorong agar percepatan itu. Jika nanti seandainya kita diberikan kelancaran dan tentu pendanaan ya, terus kan pasti kami nanti butuh orang-orang yang memang pelaku sejarah waktu itu. Nah, bisa enggak Pak Dukuh menghitung potensi para pelaku sejarah, saksi sejarah yang pada masa itu masih bisa cerita? Itu kira-kira ada berapa piai? Kalau sampai saat ini yang ada di Keliripan cuma ada satu, Pak, yang dari tinggal satu yang dari zaman Belanda, Jepang, Belanda kemudian NKRI, itu tinggal satu. Terakhir Keliripan beroperasi tahun berapa? Tahun 1982. Kalau dari 70 ke sini itu masih banyak pelaku-pelakunya. Ya, justru itu yang harus dengan data, sehingga para pelaku nanti bisa ikut nambah cerita. Sehingga ini tambah makin kuat lagi dorongannya gitu. Termasuk yang kami serai untuk buka pintu ketika ada tamu atau bagaimana di rumah arsip ini adalah pelaku sejarahnya ketika 70-an. Oke, data itu nanti penting pada saat kita sudah harus action. Oke, Pak. Terus Mas Bre, ini kan cita-cita dan impiannya Kulon Progo ya, pemerintah dan masyarakat ya. Ini tergolong cita-cita yang ngoyo-woro apa cita-cita yang ya ketoke ejo gitu. Itu menurut akademisi lah, saya anggap Mas Bre akademisi, peneliti, itu kira-kira seperti apa itu? Ya ngoyo-woro angel diwujudke apa ya logis dan
ejoh lah bareng-bareng gitu. Baik, makasih Pak. Jadi memang saya berangkat dari ini dulu Pak. Jadi memang saya pertama-tama agak mengapresiasi Pak. Jadi memang hari ini luar biasa karena memang ada adik-adik dari SD Krian ya yang hadir. Artinya Kundo Kabudayan mengajak adik-adik bukan lagi ke kebun binatang Pak atau ke tempat lain, tapi lebih ke eks tambang mangan yang agak berat. Tapi kita coba untuk sampaikan adik-adik bahwa memang ini tempat yang legend sekali begitu. Nah itu sudah sangat baik Pak. Jadi artinya satu fenomena yang mungkin pertama kalinya Pak ada siswa SD yang mungkin sampai ke sini Pak. Artinya dengan acara seperti ini itu kami sangat mengapresiasi. Yang kedua kami sebagai Itu karena kepala dinasnya saya. pastinya. Iya. Ikhlas sedikit. Yang kedua jangan khawatir Pak Joko. Jadi memang kami ini justru selama ini saya pernah cerita ke Pak Joko bahwa kami ini dulu seperti orang yang aneh Pak. Waktu kami survei ke Nanggulan itu, kami ngotak-ngatik batu bara, itu dulu kami seperti orang hutan aja Pak. Jadi kita survei nyari batu bara untuk sampel dan riset tanpa tahu ini buat apa. Nah setahun terakhir ini Pak, saya kalau ngajak mahasiswa ke Nanggulan, ke Keliripan itu yang lain pada wisata Pak. Kami ngotek-ngotek batu bara itu sebelahnya sepeda listrik, foto-foto. Jadi kami merasa bahwa ilmu ini sudah harusnya berkembang Pak begitu. Jadi memang apalagi Mangkeripan ya, artinya sumber dayanya sudah luar biasa. Artinya bukan lagi soal impian, tapi memang kami dari kampus pasti akan membantu Pak. Jadi kami juga karena kami sadar bahwa ini pasti akan jadi wisata atau tujuan yang minat khusus pastinya. Artinya mungkin teman-teman dari luar negeri juga bisa ke sini Pak. Mungkin teman-teman dari mancanegara kita nanti bisa ajarkan ke masyarakat bahasa Inggris sedikit Pak. Lebih agak fluent itu dengan Inggris. Kita bisa ajak Pak tamu-tamu yang sifatnya edukasi begitu, dia tambang mangan yang ada di Pulau Jawa begitu Pak. Artinya mereka juga pangsa pasarnya bukan cuma ke turis-turis yang dari Jakarta atau dari kota besar Pak, tapi juga dari kampus-kampus yang di luar Jawa juga ada. Kami pernah bawa rombongan Pak, itu 100 orang lebih dari Kalimantan, yang mana mereka bosan lihat batu bara Pak. Jadi mereka ke saya bilang, Mas Badani tolong saya dibawa ke tempat yang belum pernah ada di Jogja yang aneh-aneh lah gitu. Saya bilang ke mereka, Pak pernah lihat mangan belum? Wah itu nggak ada Pak di Kalimantan. Coba dong kami dibawa ke sana. Nah saya hubungi Pak Setio kemarin Pak Nggih, kami bawa mahasiswa Pak dari S2 di Kalimantan, dan mereka heran sekali Pak di rumahnya Bu Veronica Pak ya. Itu ada taman begitu Pak. Itu mangan tuh sangat indah Pak tersingkap. Di mana itu? Di rumahnya Bu Vero. Dekat dengan Pak Duko. Jemparingan. Itu bagus sekali Pak. Jadi waktu itu kami bilang ke Pak Duko, Pak tolong Pak nanti bilang ke Bu Vero jangan di obrak-abrik. Nanti pasti akan ke depan pasti banyak orang lihat itu begitu Pak. Saya yakin pasti ke depan pasti bisa begitu Pak Joko. Oke, jadi kesimpulannya untuk mewujudkan itu kategorinya gampang, sedengan, apa tergolong berat ini karena penjenengan kan punya pengalaman bedah geopark kemana-mana ini, gitu. Kalau misalnya berat gitu juru kita dukun ngendi sing iso marake. Rekomendasinya itu Pak. Iya. Kalau saya terus terang Pak, jadi memang tadi saya singgung soal anak-anak, memang siapa lagi Pak kalau bukan yang meneruskan anak-anak Pak ya. Jadi memang masa-masa edukasi awal itu SD SMP perlu kita kenalkan Pak. Jadi teman-teman itu nanti akan melihat bahwa seperti teman-teman kami yang di Ngelanggeran Pak, mereka awalnya nggak tahu Ngelanggeran itu buat apa begitu. Hanya gunung seperti itu, nggak ada istimewanya. Mereka kalah dengan istilah mall-mall yang di Jakarta, dengan euforia luar yang seperti itu. Tapi kami ngasih tahu ke mereka bahwa Anda punya loh totem yang sangat penting itu Ngelanggeran. Artinya nggak ada lagi tempat lain yang seperti itu Pak. Kalau mall itu bisa kapan aja. Tapi yang punya Ngelanggeran itu cuma Anjenengan. Artinya juga seperti ini, sama dengan Keliripan. Yang punya eks tambang itu hanya di sini Pak. Jadi Anda bisa pamer kemana-mana, cuma kami yang punya gitu. Nah edukasinya memang harus dari awal Pak. Jadi saya menyarankan menggandeng akademisi, menggandeng orang-orang terkait. Mungkin kita bisa fluent in English begitu Pak. Kita juga sama-sama nanti akan mengarahkan untuk yuk bareng-bareng ke Keliripan dan yang tempat yang lain begitu Pak. Ya oke. Elinda sama Arif Jun. Ini saya handle dulu. Siapkan lagu digubah agar ada syair Keliripan.
Oke. Oke. Aku tak terus ngobrol. Oh iya. Nguri-uri dulu, Iya. bikin lagu yang kira-kira temanya keliripan. Oke. Sing penak dirungokke, gampang ditandangi, nanti kita nyanyi bersama. Sekarang atau besok? Iya ini loh SDSN. Sadek saknyek. Iya. Elinda ini penyanyi. Sudah pernah lihat YouTube-nya Elinda? Yang sering bengok-bengok itu loh. Buatan. Oh, saja. Elinda ini ya. Penyanyi. Mas Arif juga bekas penyanyi yang grupnya sudah kukut karena kurang modal. Karena corona kemarin, Pak. Oh iya. Silakan digubah. Ya. Saya tak ngobrol dulu. Masih ya? Oke, kita iklan dulu. Iya. Sambil uri-uri. Terima gubah kasih Pak lagu. Kadis. Oke, monggo silakan. Adik-adik masih semangat ya semuanya ya? Masih. Tadi kan sudah dijelaskan nih. Terus ada pertanyaan enggak dari adik-adik? Ada yang mau bertanya? Silahkan yang mau bertanya. Ya, nanti ada hadiah. Oh, saya Pak, oke. ada. Langsung ready. Berdiri. Berdiri, silakan berdiri untuk sebutkan bertanya. nama, nomor handphone dan juga Tekan nomor handphone bareng ya. Maaf. Nama, kelas berapa, alamatnya mana? Langsung. Sebelumnya saya ingin mengenalkan nama saya Reni dari kelas 4 SD Negeri Krian. Izin bertanya, apakah boleh membangun rumah mengingat ada lorong-lorong di bawah tanah yang kita pijak? Terima kasih. Wih, Wih, ini pertanyaannya pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sangat bagus Membangun sekali. rumah tangga. Ya, jadi ada pertanyaan dari adik Reni. Adik Reni kelas dari 4 kelas 4 SD ya. di Krian. SD Krian ya. Nah. Jadi pertanyaan itu apakah boleh membangun rumah tangga di apa? Enggak pakai tangga, Mas. Oh, Pak boleh Kadis. membangun boleh membangun rumah tidak mengingat ada lorong-lorong di Ya. bawah tanah yang kita pijak. Ya, Itu pertanyaannya. gitu. Karena kan bahaya ya, mungkin bahaya atau tidaknya ya. Ah. Oh iya iya, iya. Nah, maaf. coba terjawab dia. Kalau saya boleh ceritakan ketika kami melihat peta-peta bawah permukaan yang ada di arsip begitu, Oke. sempat kami lihat bahwa memang terowongan ini lebih banyak arahnya utara selatan. Utara selatan. Utara Oke. selatan karena memang Belanda dan dulu penambangan itu mengejar uratnya. Yeah. Jadi kalau urat itu seperti urat nadi begitu, Pak. Iya. Itu arahnya agak utara selatan. Jadi teman-teman yang rumahnya agak ke timur itu mungkin lebih aman, Pak. Ya. Jadi itu pun juga kita bisa lihat bahwa di terowongan itu kan memang cukup dalam, Pak. Ya. Cukup dalam dan itu cukup tebal sekali dindingnya begitu. Kalau kami hitung dari luar itu kalau di Karangsari itu paling hanya 4 meter tebalnya. Ketebalannya. Di sini bisa lebih, Pak. Artinya kita bisa buktikan bahwa kemarin kita pas membuka holiday, Pak ini Pak nggih, Pak Setio nggih. Itu bahkan sampai OB-nya, artinya yang nutup itu sampai 8 meter lebih, Pak nggih. 8 meter lebih. Dari permukaan Dari tanah. permukaan. Artinya kita pondasi pun juga belum nyampe ke bawah, Pak. Jadi saya pikir masih aman. Cuma saja nanti paling hubungan dengan air tanah, Pak. Jadi ketika membuat sumur itu kalau ketemu terowongan pasti akan bocor begitu. Ya. Jadi mungkin itu indikasi yang pertama kali, Dek. Kalau bikin rumah nanti ada sumur begitu, kalau sumurnya ambles atau mungkin surut, artinya mungkin di situ ketemu dengan seperti gua-gua vertikal oke. atau terowongan masa lalu mungkin juga bisa, Pak. Oh iya. Begitu. Kadang-kadang itu kalau di formasi bawah itu ada celah, nggih. Oke. Ada celah yang memang membuat air itu menjadi hilang. Oh. Iya. Jadi ada seperti aquifer begitu, tapi akan di bawahnya sehingga menghilangkan air permukaan. Iya. Tapi kalau memang nanti ada terowongan, saya pikir itu temuan. Nggih. Dan memang nanti monggo silakan diteliti sama dinas terkait ya, Pak ya. Iya. Makasih. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Ada Sudah membantu untuk Ya. jawabannya, Dek Reni? Sudah. Oke, satu lagi penanya dari adik-adik, siapa ayo? Silahkan. Ya berdiri atau Bu Guru boleh loh bertanya. Saya, Oh, Oke. iya. Monggo, Dik. perkenalkan nama saya Cindy dari kelas 5 SD Negeri Krian. Mau bertanya, apakah perbedaan atau persamaan antara geopark dengan cagar alam? Terima kasih. Oke, pertanyaannya Iya. sangat bagus sekali ya Mas Adi Iya. ya. Ini Jadi, apakah perbedaan dan persamaan atau persamaan antara geopark dengan cagar alam? Oke, terima kasih Dek Cindy ya. Langsung saya coba. Nggih, Boleh. monggo. Jadi memang untuk cagar alam pastinya lebih ke alam, Dek. Jadi kalau kita cagar alamnya misalkan Taman Suaka begitu, seperti di Lampung itu Ya. dengan gajahnya, Pak.
Kemudian di Kalimantan ada cagar alam untuk orang hutan begitu. Nggih. Jadi lebih ke fauna. Fauna. Mungkin dan flora juga untuk cagar alam. Tapi untuk geopark itu memang harus ada kata-kata geologinya Pak. Jadi ada geonya. Jadi ada Bebatuan. sesuatu yang sangat langka. Artinya ada misalkan bekas tambang mangan Ya. begitu. Kemudian ada lagi tadi batu bara di Pulau Jawa juga langka Pak. Iya. Terus juga nanti di Widosari itu ada bekas dari kawah Gunung Menoreh. Itu artinya ada nilai geologis yang bertaraf internasional. Ya. Itu nanti menjadi geopark gitu. Artinya geopark itu perlu ditambahkan nanti geowisata juga Pak, geotourism. Ya. Jadi nanti geopark itu tempatnya, geotourism itu lebih ke aktivitinya. Aktiviti, Jadi nanti oke. adik-adik ketika ke sini sudah dianggap bergeotourism gitu, atau geowisata. Ya. Makasih. Begitu Dek Cindy. Sudah paham ya? Ya. Coba diulangi. Coba Mas Ayun diulangi. Oke. Selanjutnya Mas Ayun, Iya. kita kembalikan ke Pak Joko lagi. Kita kuis. Oh, kita kita kuis. kuis. Oke. Saatnya kita kuis. Saatnya kuis. Kalau dulu anak-anak yang tadi anak-anak yang bertanya, sekarang kita yang bertanya. Oke. Oke. Ada Siap-siap hadiahnya. ya. Takkan apa? Perwakilan satu kelas 1 sini. Berdiri di sini. Satu Perwakilan kelas dari 1. kelas 3, 4, 5, 6. 6. Satu orang. Sini. Satu-satu yuk. Sini. Yuk berdiri yuk. Ya berdiri. Ayo berdiri. Ya. Ya. Rafiki, ayo berdiri. Leh. Ngerti toh? Ya ana jenenge soalnya. Rafiki. Ayo Mas Tegar. Yuk. Tegar, Ya, enggak yuk. apa-apa. Ayo biar cepet. Ayo, ayo. Ya. Sampingnya Mbak Reni mungkin. Sini. Hadap sana, hadap sana. Hadap sana, hadap biar sana, Masuk ya. di kamera. Lagi? Kelas 4 Silakan. mana kelas 4? Ya, lagi yuk. Rafiki kelas berapa Kelas ini? berapa? Hadap sana. 6. Ya, 6. ini lagi yang belum. Ayo. Ya yang kelas 5, kelas Gampang, soalnya gampang. Hadiah loh. Hadiah handphonenya Pak Nah, Kadis. iya, iya. Ini kiri. Ya, agak ke sana, agak ke sana. Lah, putrinya Rano, 5. Perwakilan yang cewek ayo. cewek 1, anu putrinya 1. Anu, Dek, saya kedel sampai ki. Yuk. Ya, yang pakai kudung coklat boleh ya. Sini, sini. Yuk, ya. Agak ke sana. Geser ke Tengah, kiri. tengah. Iya. Halo, nama? Adit. Kelas? Oke, kelas 5. Pertanyaannya, kira anu hubungannya keliripan ya. Tapi ada kaitannya dengan budaya. Siapa nama penjaga SD Krian? Mbah Warji. Mbah Warji, bener Bu? Bener, oh berarti kenapa? Nah, dia oke. Ini pertanyaan ini rada susah. Siapa nama Pak Lurah Hargorejo? Pak Bekti Pak Bekti. Murtayat Siapa nama garwane Pak Bekti? Bu Bekti. Bu Bekti. Bu Bekti Betul. Ya. Loh, Kok nek isi enak tak ya tambahi? pertanyaannya. Oke, nama? Keisha Keisha kelas? 4 Oke. Dampak perang Iran dengan Amerika Serikat. Pak, pertanyaannya. Sebutkan nama Pendowo Limo. Wayang kaya ana Pendowo Limo. Oke, ini sing gampang wae. Ngerti Punakawan? Semar kuwi anake ana 3. Sebutkan anaknya Semar. Wis. Petruk Garing Agung Anu ya, le nyebut gareng ngono karo anu aku ya. Berarti rada mirip-mirip gareng. Saya nggak bilang loh Pak. Iki gareng ngono. Selamat.
Iki sih oke. Iki tak siarke ora? Iki warisan budaya tak benda pertanyaannya. Kesenian tradisional yang ada di Kulon Progo sebutkan 5. Jatilan, 1 jatilan, angguk, 2 angguk, wayang, 3 wayang, gedruk, gedruk termasuk Jadilan. encleng, encleng tulang 1, ketoprak. ketoprak. Iya. Engko paron karo sing anu ngajar. Ngandani. Pak Lurah. Ngandani Pak Lurah. Si geser. Nah iki. Ngerti Werkudara? Gede. Ngerti kethek? Heeh. Kis Kendho jenenge apa? Kerasakti. Kerasakti. Sun Gokong. Sunggokong. Aduh. Ya, jadi Sugro Subali termasuk Kerasakti. Ya. Jawaban yang paling tepat itu. Baru tepat. Siapa nama Gubernur DIY? Si Sultan Hamengkubuwono ke-10. Weh asli ngendi? Saya di sini tapi gedenya di Bekasi. Masya Allah. Masya Allah. gue di Bekasi. Bekasi. Gue lu. Lu sama gue Pantas kagak. taunya Kerasakti. Iya, lu sama gue kagak ada apa-apanya. Aduh. Nah ini untuk anu ya, untuk apa? DP uang muka tiket pulang ke Bekasi. Ya, DP 5.000. makasih. Anak-anak luar biasa. Ya, beri tepuk tangan tuh. Beri tepuk tangan. Lagunya sudah siap? Sudah. Oke, dinyanyikan, dicontoni terus nanti nyanyi bersama. Ini lagunya sangat enak sekali dan teman-teman mesti tahu ya. Ya. Kita mulai Mas Ayun. 1, 2, 3. Si ojo 1 2 3 kuncine sepiro leh. Nih. Ya. Cirolu di sini mangan, di sana mangan, di tempat ini gudangnya mangan. Di sana mangan, di sini mangan. Kulon Progo hanya satu keliripan. La 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 la. Yo, kita ulangi. Yo lagi. Di sini mangan, di sana mangan, di tempat ini gudangnya mangan. Di sini mangan, di sana mangan. Kulon Progo hanya satu di keliripan. La la la. La 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 la. Iki nek menurut Pak Dukuh lagunya judulnya Genduren. Di sini mangan, di sana mangan. Oh iya. Manghan, Pak. Oh iya, siap. Oke Mas Ayun. Iya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Tidak terasa ya, Linda. Dari Kita pembahasan sudah yang 1 jam. telah kita dengarkan bersama, kita sudah mengetahui bahwa benda-benda tinggalan X aktivitas penambangan mangan Iya. bukan hanya sekedar peninggalan lama, tetapi juga bagian penting dari sejarah perkembangan industri dan kehidupan masyarakat di masa lampau. Ya, mudah-mudahan tempat ini besok bisa menjadi sumber edukasi. Betul sekali. siapa saja Semoga yang tahun ingin ini mendunia. tahun ini juga akan ada museum. Museum. Ah, Ya, museum museum. khusus di Kulon Progo yang belum ada ini, Mas. Iya. Ah. Oke, Elinda, Iya, Mas Ayun. kita dengarkan bersama closing statement dulu ya dari Bapak Kepala Dinas. Monggo yang ingin disampaikan untuk sesi terakhir ini, monggo. Oke, untuk sesi terakhir talk show pada pagi hari ini, tentu kita berharap karena mewujudkan sesuatu tidak bisa jalan sendiri,
Maka ajaan kita, mari kita jalan jauh bersama-sama, bukan jalan cepat sendiri-sendiri. Iya. Selanjutnya, Dokter, monggo. Dokter Play. Baik, untuk adik-adik sekalian, tolong kami dibantu ketika adik kemana-mana, adik dengan bangga ceritakan kepada dunia bahwa kalian punya mangan keliripan. Oke. Monggo Pak. Dan terakhir Bapak Setio, monggo. Ya tentunya kami minta kepada adik-adik siswa SD Negeri Krian tentunya dengan bangganya nanti Anda akan bercerita kepada rekan-rekan Anda bahwasanya Anda yang sekolahnya ada di Keliripan tentunya itu bisa menceritakan mankan yang ada di Keliripan ini dengan sejarahnya. Tentunya akan lebih bangga Anda bisa menyebarluaskan juga sebagai pelestari cagar budaya yang ada di Keliripan ini. Tentunya seperti itu. Minta aplausnya buat ketiga narasumber kita pagi hari ini. Iya. Yang sangat hebat Mas Ayun. Dan kita pasti akan berjumpa kembali di podcast-podcast selanjutnya, Linda. Tentunya dengan berbagai pembahasan sejarah dan budaya lainnya yang tidak kalah menarik Mas Ayun. Khususnya di Kulon Progo. Betul sekali. Saya Ayun saya Linda. Dan saya Ayun. Mohon pamit undur diri apabila banyak kesalahan dalam perkataan dan perbuatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lestari lestari mempesona. Di sini mangan, di sana mangan, di tempat ini gudangnya mangan. Di sini mangan, di sana mangan. Kulon Progo hanya satu keliripan. La la la. La 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 la.